Oke, contoh selanjutnya ya, kita tadi sudah bahas yang nomor 3. Ini gradiennya sudah jelas, ini sudah ada gradien 3. Nah, kita akan bahas yang tidak menyebutkan gradien. Jadi dia tidak menyebutkan berapa nilai gradiennya, tapi dia menyebutkan hubungan dengan garis lain. Di sini ditanya salah satu, bahkan ya, bukan dua-duanya. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran ini yang sejajar. Nah, ini kan sudah berkaitan dengan garis lain, dengan garis ini. Oke, kita akan selesaikan. Yang jelas di sini sudah ada ya, persamaan lingkaran sudah ada. Ini sudah jadi istilahnya. Jadi kalian tidak perlu otak-atik lagi, ini sudah kelihatan semua ini. A, B, dan R kuadratnya sudah ada ya, simpan saja. Nah, sekarang karena dia berkaitan dengan garis lain, kalian harus mencari gradiennya dulu. Mencari M1 itu dulu, M1 harus kalian temukan. M1 itu didapat dari garis yang ada di petunjuk ya. Jadi M1 itu dari petunjuk. M1. Oke, saya tambah keterangan saja dari garis ini ya. Ingat, M1 itu dari garis yang sudah muncul di soal. Ini saya masukkan di sini. Nah, bagaimana caranya? Oke. Mencari gradien itu ini sebenarnya pelajaran SMP juga. Saya yakin banyak dari kalian yang lupa. Nah, yang harus kalian lakukan itu sederhana. Kalau sudah ada bentuk seperti itu, kalian tinggal pastikan bahwa sebelah kiri itu isinya hanya Y. Yang bukan Y suruh pergi semua. Jadi dia disuruh nyebrang semua, nyebrang pindah sama dengan. Hati-hati dengan tandanya. Kalau dia di awal negatif, pindah ya pasti hilang negatifnya, alias jadi positif. Ini tadi positif 5. Karena dia sudah pergi ke seberang ya berarti berubah. Oke, ini saya hilangkan sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan garisnya. Kalau sudah seperti itu, berarti kalau sudah seperti itu berarti kita sudah hampir dapat jawaban. Nilai dari M1, saya copy ini, sama dengan, nah kalian tinggal lihat saja. Ini ya, saya tandai ini warna merah dan saya tebalkan. Berarti M1 nilainya adalah ini ya. Oke, saya sengaja warnai merah biar jelas. Nah, sekarang karena sejajar berarti M2 karena sejajar. Oke, ini saya normalkan saja hurufnya ya. Kemudian saya kembalikan. Berarti kalau dia sejajar kita gunakan yang tadi di sini. Kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2. Kita sudah dapat M1 ya, tinggal cari M2. Tapi ternyata tidak perlu dicari 2. Kita tidak perlu cari M2-nya karena sudah kelihatan. Sehingga ya kita langsung gunakan saja. Berarti ini ya, kita copy saja. Tadi M1 sama dengan M2, karena M1 nya 7 ya otomatis M2 pasti 7 juga. Oke, saya tebalkan saja biar lebih kelihatan berat di hurufnya. Nah, sekarang kita tinggal cari PGS dengan, ingat yang digunakan adalah gradiennya yang baru M2 ya, dengan M sama dengan 7.
Kalau sejajar itu garisnya ya gradiennya sama. Rumusnya kita copy ini ya. Oke, saya paste dulu. Y kurang B ini sudah kelihatan bentuknya ya, tidak usah dimodif macam-macam, berarti di sini pasti 5. Kemudian M-nya kita masukkan nilainya 7. Sudah jelas M-nya 7, X kurang A ini. Berarti sini 4. R. Nah, ini dia. Ingat di sini R kuadrat, berarti di sini kalau mau cari R ya kita harus akarkan. Berarti di sini pasti akar 8. Bukan 8, tetapi akar 8. 1 tambah M kuadrat, M-nya tadi 7. Berarti gini aja. Ya, sementara seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lagi prosesnya. Oke, saya copy saja ini sekalian. Nah, ini saya kalikan saja dulu. Ya, saya agak percepat saja. Kalau dia ngalikan berarti harus kebagian semua. 7X kurang 7 kali 4 28 ya. Ini kalian harus kuasai ya. 7X 7 kali 4 itu ya. 7 kali 4 hasilnya 28. Nah, ini saya hitung saja. 7 pangkat 2 itu hasilnya adalah 49. Ini tidak usah pakai kurung lah. 1 tambah 49. Oke, Ctrl V lagi. 7X kurang 28. Oh, terhapus. 7X kurang 28. Oke, ini jadi 50 ya. 1 tambah 49 itu 50. Nah, kalian perlu menguasai teknik berhitung juga sebenarnya di sini. Kalau saya sebenarnya sudah lihat jawabannya ya, di situ akar 8 kali akar 50 itu berapa. Tapi kalau kalian masih bingung ya, silahkan kalian belajar berhitung lagi ya. Gimana ya caranya ya? Ini kalau di kelas ya mudah saja saya tunjukkan pembagian dengan poin faktor. Tapi karena tidak di kelas ya oke. Nah, ini banyak cara yang bisa dilakukan ya. Kalau saya ya begini saja. 8 itu kan 2 kali 4. Berarti ini akar 2 kali akar 4 ya. Ini teknik yang saya gunakan salah satunya begini. Kalian kalau bisa lebih sederhana ya silahkan. Sebenarnya saya dari awal sudah lihat ini jawabannya. 8 kali 50 ini 400. Akar 400 pasti 20. Ya kalau saya ya. Tapi saya tidak tahu kalian bagaimana. 50 ini akan saya pecah jadi 2 kali 50 ya 25 kok 50. Oke, biar tidak kelihatan campur-campur saya beri kurung. Ini juga saya beri tanda kurung. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal dikumpulkan itu bentuk akar itu. Cari kawannya yang sama model akarnya. Ini akar 2 harusnya ketemu dengan akar 2. Jadi ini saya akan sederhanakan satu-satu. Nah, akar 4 itu nilainya ada. Nilai dari akar 4 ini 2. Ini kalian harus benar-benar kuasai hitungan dasar ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Kemudian akar 25 juga ada nilainya. Akar 25 itu 5. Jadi saya taruh saja di depan. Sisanya tinggal ini. Nah, ini pun ternyata akar 2 ketemu akar 2. Saudara kembar lagi. Kalau kembar, tidak usah berpikir panjang. Pasti itu disederhanakan. Tinggal ambil saja angkanya. Buang tanda akarnya. Oke, kita hitung lagi. Saya copy lagi. Nah, kita kalikan ya. 2 kali 5 itu 10. 10 kali 2 20. Nah, kan benar seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kita akan jabarkan ini ya. Kalau tadi di soal nomor 3 belum dijabarkan.
Jadi PGS lingkaran tersebut adalah, ya yang ditanya salah satu, karena kenyataannya memang itu ada dua. Kalau kita lihat di ilustrasi yang di atas ini kan memang ada dua sebenarnya ya, 1, 2, ada dua. Yang ditanya salah satunya saja, berarti kita jabarkan dulu. Oke, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, saya tulis ini lagi. Oke, ini kemungkinan yang pertama ya, saya rapikan posisinya biar enak dibaca. Nah, kemungkinan yang pertama ini kan tandanya plus minus, berarti ada dua kemungkinan, kalau nggak plus ya minus. Saya pakai yang tambah dulu. Oke, sekarang diapakan? Kita hitung. Oke, kita hitung dulu ya, berarti ini nah sekarang ini kita lihat dulu opsinya ya. Opsinya, oh ternyata opsinya semua kumpul di sebelah sana. Oke, kalau semua kumpul di sebelah sana ya sudah, kita pindahkan ya. 7x nya pindah karena di sana tidak ada negatif ya, berarti kalau pindah ruas kasih negatif. Negatif 28 tadi negatif, pindah ya berarti jadi positif. 20 pindah, tadinya positif berarti jadi negatif. Nah, karena semua sudah nyebrang, tidak ada siapa-siapa ya sudah, sisanya 0. Oke, ini ya. Sekarang kita sederhanakan. Nah, di opsinya kan habis itu yang disebut Y dulu, habis Y baru X. Oke, kita ikuti saja maunya opsi ya. Nah, ini negatif 5, kita singkirkan. Jadi karena dia tidak menyeberang sama dengan, dia masih tetap minus. Karena dia masih di situ-situ saja. Tidak ada perubahan nasib ya. Nah, sudah dipindah, sekarang kita tinggal sederhanakan ini hitungannya. Saya copy dulu, terus saya paste. Oke, kita hitung ya. Negatif 5 tambah 28 itu positif 23. Jadi utang 5 bayar 28, susuk lagi 23 ya. 23 kurang 20 ya, berarti masih lagi sisa 3 ya ini. Nah, kita lihat ada tidak itu ya, Y kurang 7 tambah 3. Oh, ternyata sudah ada ya, sudah ada jawabannya yang E. Nah, kalau sudah ada ya sudah, tidak masalah. Kalau belum ada bagaimana ya, berarti kalian harus cari keduanya ya. Kalau tidak ada, kita jabarkan. Nah, tadi ini sudah plus, berarti sekarang kita ganti pakai minus. Pokok sama dengan, kita ganti pakai minus ya, karena ada dua. Ini plus minus itu satunya plus ya, satunya minus. Kita ganti saja. Oke, ini ya, saya copy. Ini saya copy, saya paste. Oke, pindah ruas ganti nasib, minus 7x ditambah 28 ditambah 20 ya, karena pindah sana. Di situ sudah sepi, tidak ada siapa-siapa, 0. Oke, lanjut lagi. Kita hitung lagi, ini saya sederhanakan bentuknya. Oke, ini negatif 5, saya suruh pindah ke belakangnya 7x ya, karena dia masih di situ-situ aja, tidak ada perubahan nasib ya, masih sama. Oke, kita hitung biar dia sederhana. Ini saja yang saya copy. Oke, kita hitung ya. Utang 5 dibayar 28 itu susuk 23. 23 tambah 20 berarti 43. Nah, ini adalah jawabannya ya, 43.
Ya, kalau seandainya tidak ada jawaban yang ini, ya kita cari jawaban yang kedua. Ya, kalau sudah ada ya sudah selesai. Sehingga di sini jawabannya adalah yang opsi E. Oke, saya copy saja, saya paste, ini jawabannya E. Oke, ini adalah akhir soal nomor 4 ya. Ya, kalau saya jawab sendiri ya enggak sepanjang itu ya, itu kan panjang karena saya ngasih tahu kalian. Oke, ini adalah jawaban soal nomor 4.